Tapi ternyata akhirnya PSSI memutuskan bahwa yang dipilih adalah John Herdman. Ya kan? Nah, kesan lu seperti apa terhadap John Herdman yang pada saat itu diperkenalkan di sesi konferensi pers? Mungkin dimulai dari tidak adanya ekspektasi terhadap ini orang. Oke. Karena suka nggak suka, maksudnya kita nggak tahu John Herdman ini siapa. Bukan pelatih dengan nama besar seperti mungkin Van Gaal, seperti Jose Mourinho yang kita tahu semua. Walaupun pada akhirnya ketika harus riset dulu, melihat track record-nya, wah cukup menarik bagaimana atau apa yang sudah ia lakukan bersama dengan timnas Selandia Baru putri, Kanada putra dan juga putri, dan juga akhirnya membawa lolos Kanada ke Piala Dunia setelah 32 tahun kalau nggak salah, Bung. 36 tahun. Artinya kemarin kan kita sudah merasakan sebagai bangsa gimana susahnya kita lolos ke Piala Dunia sampai akhirnya kita terhenti di putaran keempat. Artinya ketika seorang pelatih bisa membawa sebuah tim lolos ke Piala Dunia, itu merupakan prestasi yang juga harus diapresiasi. Nah, kalau misalnya pertanyaan tadi gimana impresi pertamanya, gua jujur cukup kaget dengan apa yang dia sampaikan di konferensi pers, karena memang kan baru diperkenalkan, jadi kita nggak bisa nilai secara dalam, secara gamblang, tapi first impressionnya sangat positif. Dan ketika gua ngobrol sama Bung Binder, ketika gua ngobrol sama Om Sabto, waktu itu juga ada Bang Pange, dan kita sepakat secara komunikasi ini orang bukan orang sembarangan gitu, dan dia sangat tahu apa yang dia lakukan. Dia memperhatikan detail apa yang dia harus lakukan sebagai langkah pertama ketika ditunjuk sebagai pelatih timnas. Jadi ini menurut gua awal yang baik untuk timnas kita, agar apa yang sudah terjadi kemarin kita bisa move on dan juga kita bisa rebound ke depan.